Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar di kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, biarkan Tuhan Yesus yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada hari ini. Ku ada hari ini. Amin. Karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau yang pegang Tuhan, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih, amin, buat kasih setiamu, kasih setiamu.
Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah kami berserah Tuhan di hadapan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan Engkaulah ku berserah Engkau dahsyat di dalam kami Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan.
kemenangan Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai di manis setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan Hadapi segala tantangan. katakan, Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Dia setia menjaga. dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, bagianku, dalam nama-Nya ada pengharapan. Haleluya. Dalam kuasa-Nya Semua pengaruhan dikatakan. hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Lebih keras lagi. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan. Haleluya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. haleluya. 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 Boleh bilang sebelah kiri kanannya, kamu kalau lagi nyanyi dan memuji Tuhan, keren abis. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa merasakan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar Tuhan, kami harus berhadapan dengan dunia ini. Kami tahu kami punya Allah yang bisa kami andalkan. Tuhan yang bisa kami pegang di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Kemana
aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, amin. Menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Kami percaya Tuhan. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, amin. Bangkitkan iman percayaku kepadamu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami telah menaikkan penyembahan kami, dan sebentar tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami, dan biarlah Roh Kudus yang menyertai dan memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini, dan saya berdoa supaya saudara selalu cinta kepada Tuhan Yesus, berkobar-kobar dengan api Roh Kudus, dan rindu hidup taat kepada firman, maka berkat Allah jasmani dan rohani akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Membuang Penghambat Berkat. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Saya percaya
Kita semua ingin diberkati oleh Tuhan dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Dia ingin memberkati karena kita memang anak-anak yang dicintainya. Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 28, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Allah akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Engkau akan tetap naik, tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala, engkau tidak akan jadi ekor. Percayakah saudara bahwa hidup di dalam Kristus bukan hidup di bawah kutuk, tapi hidup di dalam berkat Allah. Makanya kita perlu rindu hidup di dalam berkat-Nya yang sejati. Tetapi kita harus waspada karena rupanya ada penghalang-penghalang berkat yang harus disingkirkan. Makanya kita harus membuang penghambat itu, penghalang itu, supaya sungguh-sungguh kita mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Singkirkan dosa dalam hidup kita, maka sungguh-sungguh berkat itu kita terima. Saudara pernah dengar satu kali ada seorang pergi ke dokter dan bilang, dokter saya punya penyakit aneh. Penyakit apa? Tiap kali saya minum kopi saya sakit mata. Ah, sakit perut kali kata dokter. Oh enggak, sakit perut biasa, ini sakit mata. Dokter bilang sama perawat, tolong siapkan secangkir kopi, kasih gula dikit, kocek dengan sendok kecil. Lalu hidangkan. Begitu orang itu menerima gelas berisi kopi, dia langsung minum tanpa memindahkan sendok kecilnya. Makanya matanya kena kepada sendok itu, sakitlah matanya. Lalu dokter bilang, oh saya tahu mengapa kamu tiap kali minum kopi sakit mata. Singkirkan dulu sendoknya, maka kamu akan menikmati kopi yang sangat enak ini. Begitu juga dalam hidup kita. Kita harus buang segala penghambat berkat, sehingga hal-hal yang baik kita terima dari Tuhan. Nah, di dalam pembacaan Alkitab ini ada 4 hal yang kita harus buang agar berkat itu kita terima. Yang pertama adalah iri hati. Ayat 2 tadi berkata, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Iri hati itu bisa menghambat berkat Allah untuk kita terima, saudara. Karena iri hati maka Kain membunuh adiknya Habel. Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Sehingga hatinya panas. Karena iri hati, maka saudara-saudara Yusuf menjebloskan Yusuf ke dalam sumur yang tak berair. Bahkan menjual dia sebagai budak ke Mesir. Karena ketika Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf dan tidak memberikan hal yang sama kepada saudara-saudaranya, mereka iri. Kenapa? Dia dapat, aku nggak dapat. Bahaya sekali ini iri hati, saudara. Daud adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat dan orang Filistin. Dan Saul begitu senang karena dia punya seorang jagoan yang bisa dia andalkan. Tapi sikap Saul itu berubah 180 derajat. Ketika pulang dari perang, itu wanita-wanita, anak-anak gadis menari-nari dengan rebananya dan berkata, hebat Saul, raja kita mengalahkan ribuan musuh. Tapi yang lebih hebat adalah Daud, dia mengalahkan berlaksa-laksa, artinya berpuluh-puluh ribu musuh. Sejak itu Saul dendam, dengki, iri, tidak suka kepada Daud. Dan orang yang suka iri, roh Allah akan undur daripada dirinya. Dia akan merasa kering. Dia tidak mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena apa? Orang iri tidak mau kalah sama orang lain. Dan karena roh Allah undur daripada dia, dia melakukan hal yang jahat. Dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Bahkan kemudian Saul pergi kepada dukun, melakukan dosa, penyembahan berhala, okultisme, berhubungan dengan kuasa gelap. Oh, betapa bahayanya kalau kita membiarkan iri, dengki ada dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saudara, orang yang iri itu biasanya seneng lihat orang susah, tapi susah lihat orang seneng. Kalau orang maju, kalau orang dipuji, kita nggak suka. Tapi kalau orang ngalami musibah, ngalami masalah, syukur, ya bukan bersyukur kepada Tuhan, nyukurin orang itu. Saya mau bilang Tuhan tidak bisa memberkati orang yang volume hatinya sempit. Karena itu kita harus memperluas kapasitas hati kita. Dan kalau kita melihat teman kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan saingan kita diberkati, kita berdoa, Tuhan, gilirannya dia diberkati Tuhan. Aku berdoa, biarlah tiba juga giliranku untuk aku diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus buang iri karena itu merugikan diri kita. Saya ingat satu cerita, ada 2 orang businessman yang selalu bersaing, saudara. Nggak mau kalah. Sampai satu kali, businessman yang pertama ini mimpi didatangi malaikat. Lalu malaikat bilang, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan mengabulkan doamu, apa saja yang kamu minta Tuhan akan berikan. Kamu minta 5 mobil mewah, Tuhan kasih. Kamu minta 10 gunung emas, Tuhan kasih. Tapi ada syaratnya, Tuhan akan kasih 2 kali lipat kepada sainganmu. Kalau kamu minta 10 gunung emas, sainganmu dapat 20 gunung emas. Oke, sekarang kamu mau minta apa? Itu bisnismen tadinya senang karena dia akan dikabulkan apa saja permohonannya. Tapi begitu dengar saingannya dapat double porsi. Waduh, dia gelisah, dia marah, dia tidak mau. Saingannya lebih hebat daripada dia. Dan setelah berpikir dia bilang, malaikat, saya minta ini aja. Tolong mata kiri saya 1 dibuat buta. Sampai malaikatnya bilang, loh kamu itu disuruh minta berkat, bukan minta sakit, bukan disuruh minta musibah. Iya, saya tahu malaikat, tapi saya nggak rela saingan saya diberkati double porsi. Makanya bikin mata saya 1 buta, dia dapat double porsi. Dua-duanya matanya buta. Waduh, saudara, celaka sekali kalau orang itu sudah dikuasai oleh iri dengki. Makanya kita berdoa supaya hati kita lurus, sehingga kita tidak suka iri sama orang lain. Karena tiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Tiap orang juga punya pergumulannya masing-masing. Biar kita selalu punya hati yang besar, yang lapang, yang bersyukur. Dan tidak suka berpikiran jahat kepada orang lain. Jadi penghambat berkat pertama yang kita harus buang adalah iri hati. Yang kedua, penghambat berkat adalah tidak berdoa. Ayat firman Tuhan tadi, 2b dan 3 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kalau kita banyak berdoa, berkat Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Dalam Yeskiel 36 ayat 37 ada satu ayat menarik yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi rupanya Tuhan sudah ingin memberkati umatnya, tetapi Tuhan menunggu umatnya untuk meminta. Ada hal-hal yang Tuhan berikan tanpa kita meminta. Kita nggak usah minta matahari terbit setiap hari, Tuhan akan berikan. Tapi ada hal-hal lain yang Tuhan sudah siapkan dalam gudang persediaannya, tapi baru diberikan ketika kita meminta kepadanya. Makanya kita harus berdoa. Berdoa meliputi unsur penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, tapi juga unsur permohonan atau permintaan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Tuhan juga pernah bilang kepada para muridnya, sampai hari ini kamu belum minta apa-apa. Mintalah kepadaku supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, saya ingat ada seorang murid Tuhan yang disebut si lutut onta. Dia adalah Yakobus yang sebetulnya adalah adik secara jasmania daripada Yesus, yang kemudian menjadi penatua di Yerusalem. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dia berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Kenapa dia disebut si lutut onta? Karena dia suka berlutut setiap kali doa. Sehingga lututnya ini, apa ya, kalau orang Jawa bilang kapalen begitu ya. Artinya mengeras karena sering berlutut. Tapi karena dia berdoa, banyak perkara-perkara ilahi yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, saya pernah mengikuti doa malam di gereja di Korea Selatan. Saya datang ibadahnya mulai jam 10 ya, sampai menjelang jam 1 dini hari. Kita nggak tahu jamnya waktu itu, jadi datangnya itu jam 8 malam. Wih, ternyata saudara itu kapasitas mungkin bisa 15 ribuan lah. Kira-kira 45 ribu orang sudah datang lebih awal. Dan orang Korea kalau masuk gereja beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia ngobrol kan saudara. Ya. Tapi orang Korea begitu masuk gereja langsung doa sama Tuhan, langsung nyembah Tuhan. Dan saya lihat kalau orang lagi doa sampai larut malam itu suka goyang-goyang saudara. Badannya goyang-goyang. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya jarang ngantuk saudara. Ya, makanya coba saudara praktekkan kalau doa haleluya, haleluya, haleluya. Wah, jadi kita nggak ngantuk. Kadang orang Indonesia kalau doa goyang juga, cuma kepalanya doang. Haleluya. Kaget dia karena ngantuk. Nah, dan saya lihat di Bukit Doa itu ada 3.000-an orang kira-kira. Jadi kami pergi ke sebuah bukit doa namanya Osanri. Dan saya kaget lihat di Bukit Doa banyak sekali orang berdoa, banyak sekali orang berpuasa. Makanya Korea itu diberkati Tuhan, saudara. Secara ekonomi diberkati, secara budaya itu sekarang menyebar ke seluruh dunia. Secara teknologi merek-merek terkenal berasal dari Korea. Dan banyak orang menjadi anak Tuhan. Karenanya kita harus sadar bahwa kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita mesti berdoa. Penghambat berkat yang harus kita singkirkan adalah tidak berdoa. Karena waktu kita tidak suka berdoa, kita tidak bisa meraih berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya mau cerita kesaksian sedikit, ini sudah lama. Saya ingat waktu saya dan istri baru nikah, kita honeymoon bulan madu di Bali, saudara-saudara. Lalu kita ikut tur selama 3 hari mengunjungi beberapa tempat wisata. Nah, kebetulan satu hari ketika kita ada di bus pariwisata itu, ada orang Taiwan nawarin kita jeruk, saudara. Saya nggak mau ambil, tapi istri saya ambil, saudara. Lalu dia makan jeruk. Waduh, rasanya enak loh, manis katanya. Ya, jeruk nggak terlalu gede, tapi enak. Nah, waktu pulang ke rumah dia hamil, saudara-saudara. Lalu dia ngidam jeruk Bali. Bukan jeruk Bali yang gede, tapi jeruk yang dijual di Pulau Bali yang pernah dia coba. Lah saya bilang gimana, kita kan dulu lagi jalan-jalan honeymoon lah, kamu sekarang ngidam jeruk yang dijual di Pulau Bali. Iya, tapi rasanya enak ya. Gimana ya, kalau nggak keturutan katanya nanti bayinya bisa ngiler gitu, saudara. Saya bilang, dalam nama Yesus tidak iler-ileran. Tapi istri saya bilang, ya tapi siapa tahu kalau saya bisa makan buah jeruk yang dijual di Bali, waduh pasti enak deh. Jadi saudara, saya cuma ngomong, Tuhan gimana ya caranya? Saya nggak berani berdoa sungguh-sungguh gimana begitu, karena aduh rasanya nggak enak, masa minta jeruk yang dijual di Pulau Bali aja doa sama Tuhan. Tetapi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil juga yang diabaikan oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian, saya terima telepon. Dan orang di ujung telepon berkata, Pak Rubin, kami mau undang Anda ya, khotbah di presenter. Di mana Pak? Saya bilang, Denpasar. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Saya lihat jadwal saya memang agak padat sebelum dan setelahnya. Tapi tanggal itu 1-2 hari masih kosong. Saya bilang, oke deh, saya catat. Saudara, begitu saya tutup telepon, saya pikir, yang undang dari Denpasar. Denpasar kan Bali, saya bilang. Lalu saya masuk kamar, saya bilang sama istri, kamu minta apa? Jeruk yang dijual di Pulau Bali, saya belikan. Loh, gimana caranya? Yehova Jireh, Tuhan menyediakan.
Saya terbang ke Bali sampai sore melayani malam. Besoknya sudah kembali lagi, saudara-saudara. Tapi saya tidak lupa membawa oleh-oleh jeruk yang dijual di Pulau Bali. Saya tahu pergumulan kita beda. Tapi kalau saudara berdoa, engkau akan terima berkat. Yang menghambat berkat Allah mengalir adalah karena kita tidak suka berdoa. Berdoalah karena berkat Allah akan dicurahkan dalam hidup saudara. Yang ketiga sekarang, apa yang menyebabkan berkat Allah terhambat? Hal yang kita harus buang tentunya. Yaitu persahabatan dengan dunia. Ayat 4 dan 5 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Persahabatan dengan dunia itu sesuatu yang bahaya. Dunia di sini adalah lingkungan yang nilai-nilainya tidak cocok dengan firman Tuhan. Saudara, arus sekularisme itu harus diwaspadai. Karena banyak orang masih menyebut diri Kristen, datang ke gereja, masih ibadah, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Masih Kristen, tapi KTP Kristen tanpa pertobatan. Di gereja alim, di luar gereja lalim, di gereja berdoa, di luar gereja berdosa, di gereja saleh, di luar gereja salah, di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Lalu kita, walaupun menyebut diri orang beragama, ikut arus duniawi. Seorang pujangga Jawa bernama Ronggo Warsito pernah berkata, "Zaman ini zaman edan, sing ora edan ora keduman." Artinya zaman ini zaman edan. Kalau kita nggak ikut-ikutan edan, nggak kebagian kita. Makanya banyak orang kemudian kompromi dengan lingkungan sekitar, tidak taat kepada firman karena kompromi. Karena kalau nggak ikut seperti orang dunia, waduh kita nggak kebagian keuntungan. Seperti satu orang mau masuk ke sebuah perusahaan lalu dites. Pertanyaannya gini, 2 tambah 2 berapa? Orang itu bingung, kok mau masuk perusahaan? Gampang banget ini soalnya. Dia bilang 4 pak. Langsung orang itu bilang, keluar, Anda tidak diterima. Bingung dia, kok 2 tambah 2, 4 salah. Nah orang kedua disuruh maju. Dia bingung karena dia dengar yang pertama itu dikasih pertanyaan itu. Kok salah ya? Lalu ditanya pertanyaan sama, 2 tambah 2 berapa? 5 pak, 5. Dia bilang, siapa tahu kalau 4 salah 5 benar. Ini pimpinan berkata, keluar, kamu juga tidak diterima. Karena apa? Rupanya 2 tambah 2, 4. Ini pimpinan bilang, wah ini orang saklek nih, punya pendirian. Apa yang benar dia katakan benar. Nggak bisa diajak kompromi nih orang. Tapi 2 tambah 2, 5. Orang ini licik juga ini. Akalnya banyak ini, jangan-jangan dia nipu kita juga. Keluar, Anda tidak diterima. Yang terakhir, datang menghadap. Dia tambah bingung, berapa ya maunya 2 tambah 2 di kantor ini. 2 tambah 2 berapa? Tiba-tiba dia dapat akal. Gini pak, itu sih terserah bapak aja. Mau 2 tambah 2, 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh. Pokoknya ABS, asal babe seneng, saya juga ikut seneng. Langsung orang itu bilang, kamu diterima saat ini juga. Ya, kamu harus belajar menyesuaikan diri dengan apa yang saya perintahkan. Loh, kalau saudara mau keuntungan sesaat, nggak usah punya prinsip, kompromi saja. Ikuti saja, walaupun bertentangan dengan hati nuranimu, engkau mungkin bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tapi ingat, kita harus berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah saudara, jangan kita seperti Lot yang pindah ke dekat Sodom, lama-lama masuk ke kota Sodom, lama-lama jadi penatua di kota Sodom. Orang yang bersahabat dengan dunia akan menyesuaikan diri dengan dunia. Dia akan dicemari oleh dunia dan dia akan serupa dengan dunia. Lalu dihukum bersama dengan dunia. Nah karena itu mari kita sadar. Bukannya kita meninggalkan dunia ini, kita masih tinggal di dunia. Tapi harus beda dengan orang duniawi. Jangan ikuti arus. Seperti ikan yang berenang di lautan yang asin, dia tidak asin, saudara. Kecuali ikan itu ditangkap oleh nelayan, mati, digarami, maka jadi ikan asin. Mari kita menjadi orang yang menentang arus, saudara-saudara. Jangan hanya ikut arus dunia.
Kadang-kadang orang Kristen dan non-Kristen sekarang sulit dibedakan. Orang non-Kristen nipu orang Kristen nipu orang non-Kristen utang nggak mau bayar, orang Kristen juga utang nggak mau bayar. Lalu apa bedanya? Hari-hari ini Tuhan sedang melakukan pemisahan antara orang yang benar dengan orang yang berdosa. Wahyu 22 ayat 11 berkata, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat, tapi yang benar akan semakin benar. Tuhan memisahkan lalang dan gandum. Tuhan memisahkan anak dari yang bodoh dan anak dara yang pandai. Dan Maleakhi 3 ayat 18 berkata, dan engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepadanya. Ayo saudara, kalau jadi orang Kristen kita menunjukkan ciri hidup kita seperti Kristus, bukan mirip dunia. Orang Kristen mesti bisa dibedakan sama orang yang tidak percaya. Dan dengan demikian kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena penghambat ketiga dari hidup tidak diberkati, rohani dan jasmani adalah persahabatan dengan dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, apa penghambat berkat yang harus kita buang dalam kehidupan kita? Kesombongan. Ayat 6 tadi berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Jangan seperti orang Farisi. Waktu doa di Bait Allah dia bilang, aku orang baik. Aku suka doa puasa. Aku suka kasih persembahan. Dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang di belakang itu. Memegahkan diri, menyombongkan diri. Pada pemungut cukai itu saudara, memukul dadanya dia bilang, Tuhan ampunilah saya orang berdosa. Siapa yang pulang dan dibenarkan? Bukan Farisi sombong, tapi pemungut cukai yang sadarakan dosa dan minta diampuni oleh Tuhan. Allah menentang orang yang sombong. Dr. Billy Graham, penginjil terkenal abad 20 pernah berkata, pada saat aku mulai sombong, pada saat yang sama aku mulai tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara tahu dosa yang paling dibenci Tuhan? Kesombongan. Karena sombong, Lucifer, malaikat penyembah Tuhan, berubah menjadi iblis. Karena dia pikir, loh aku kok nyembah-nyembah Tuhan? Mendingan aku aja yang disembah. Bayangkan, ciptaan ingin menjadi sang pencipta. Sombong untuk diri sendiri. Jadi setan dia saudara. Dan rupanya Lucifer juga kemudian mentransferkan kesombongan ini kepada manusia. Yaitu di Taman Eden. Godaannya apa? Kalau kamu ingin menjadi seperti Allah, makan buah yang di tengah. Loh, ini makhluk ingin menjadi Halik. Yang dicipta ingin menjadi sang pencipta. Sombong. Makanya Adam dan Hawa berdosa makan buah yang di tengah, lalu diusir dari Taman Eden. Kita mesti hati-hati, saudara, jangan sampai sombong. Di atas langit masih ada langit ya. Kita harus sadar semuanya ini anugerah Tuhan. Suatu kali ada orang ke toko kain, lalu kemudian dia ngomong gini sama penjual, ini kain semeter berapa? Ya, dia tunjuk begini, kenapa? Karena rupanya jarinya penuh dengan cincin emas. Ini kain semeter berapa? Yang punya toko jengkel juga. Lalu dia bilang, 500.000. Loh, kenapa dia ngomongnya begitu saudara? Kan rupanya dia ingin tunjukin, jangan sombong ya, pakai cincin emas. Gigi saya, emas semuanya. Nah ini orang gak mau kalah. Tapi ingat, semuanya itu anugerah. Yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Seperti Nebukadnezar, Raja Babel. Oh, dia bilang, aku yang mendirikan Babel sebagai penguasa dunia. Kerajaan yang paling hebat. Oh, otaknya digoyang 1 milimeter sama Tuhan. Namanya aja lupa. Pulang ke rumah nggak inget. Dia masuk ke kandang hewan, saudara, makannya rumput, bukan makanan raja. Karena apa? Waduh, udah linglung. Dikasih makanan enak, dia geleng kepala, emoh gitu. Makanya seperti kerbau, baru setelah dia bertobat, Tuhan pulihkan ingatannya. Oh saudaraku, mari kita hidup di dalam kerendahan hati, sehingga berkat Allah selalu mengalir. Ingat, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga Tuhan selalu memberkati orang yang rendah hatinya. Karena dialah yang akan menerima perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Siapa di antara kita yang hari ini merasa
ada sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih ada dalam hidup kita. Dan tanpa engkau sadar itu menghambat berkat Allah rohani dan jasmani dalam hidupmu. Maukah saudara bertobat hari ini agar Tuhan menyucikan hatimu? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang berkenan kepada Tuhan, diberkati rohani jasmani. Kami harus menyingkirkan iri hati dalam hidup kami. Jadikan kami orang yang suka berdoa. Kemalasan kami dalam doa, tidak mau berdoa, biar kami buang dalam kehidupan kami. Kami juga tidak mau menjadi sahabat dunia, mengikuti gaya hidup orang-orang duniawi. Tapi makin hari kami mau belajar menjadi serupa seperti Yesus. Dan sadarkan kami hanya debu tanah biasa. Kalau kami ada seperti sekarang kami ada, itu semua adalah anugerah Tuhan. Yang harus ditinggikan, dimuliakan bukan diri kami, tapi Engkau. Dan kami percaya kalau kami rendah hati, tidak sombong, Tuhan akan memberkati kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini dan berdoa bersama. Dalam nama Yesus, kiranya Kau luruskan sikap hati kami. Kami buang segala penghambat-penghambat berkat itu. Dan hari ini dalam nama Yesus, kami terima perkara-perkara yang indah yang berasal dari Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau kami hari ini boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami naikkan, pujian penyembahan, persembahan yang kami bawa, juga firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan untuk setiap dari kami menjalani seminggu ke depan. Kau yang kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang ada dalam masalah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada berbeban berat, punya masalah Engkau yang teguhkan, bahkan Engkau yang adakan mujizat. Dan biarkan Tuhan apa yang kami terima daripada-Mu kami kembalikan berupa pujian, penyembahan, juga kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau juga dimanapun berada. Kiranya lewat tangan kami juga bisa membagikan kasih-Mu kepada kehidupan mereka. Dan kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dan dengan iman kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati oleh ibadah ini, saya mau mengajak setiap dari kita untuk share link ibadah ini kepada teman sehingga teman Anda juga diberkati. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga saudara tidak kehilangan kesempatan mengikuti setiap ibadah dan juga program melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Yeah.